Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Delpi dari kelas Ekologi Perairan 01 webinar 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Danau Poso atau Danau Purba, jantungnya Walace, strategi pengolahan dan konservasi di era kenormalan baru. Webinar 1 ini upaya preservasi pengolahan sumber daya ikan yang efisien produktif. Danau Poso berbasis perairan darat WPP NRI. Nah, hal-hal yang terkait dengan Danau Poso yaitu efek dari fisiknya. Di sini terkait dengan bagaimana dia atau karakteristik ekosistem danau. Yaitu pertamanya pembentukan danau, yaitu bagi-bagiannya tektonik, vulkanik, paparan banjir, dan pelarutan atau danau rekat. Nah, yang kedua ada morfometrik, yaitu massa simpan air. Yang ketiga ada keragaman plasma nutfah atau tingkat edimivitas. Kemudian nomor 4 ada karakteristik wilayah tepian dan litoral. Yang kelima milik bersama. Dan kemudian Danau Purba ini berumur antara 1 sampai dengan 30 juta tahun. Kenapa Danau Poso disebut Danau Purba? Ya memang dicerminkan dari ekosistem danau dengan sejumlah biota endemiknya. Faktor penyebab dari pendangkal danau ini dari tahun 1995 adanya beberapa anak sungai membawa material erosi dan longsoran tebing di hulunya, kemudian diindikasi perubahan habitat. Dan kemudian perubahan wilayah transisi perairan daratannya yang luas menjadi persawahan dan lahan kering. Dan kemudian penyurutan luas wilayah litoral karena pengerutan outlet danau. Dan terputusnya alur luarnya di Sungai Poso dengan adanya pembangkit listrik tergenang air. Beberapa wilayah di tepian danau itu sering tergenang air dan banjir. Berbagai kondisi dan permasalahan yang dihadapi Danau Poso menunjukkan hal yang mirip juga terjadi pada danau-danau di Indonesia yang lainnya. Perlu kearifan bersama secara seksama untuk memahaminya, karena dengan harapan sistem tetap terjaga dan nilai guna bagi manusia terus berlangsung. Nah, tantangan pengolahan spesies ikan endemik Danau Poso. Di ekosistem Danau Poso memiliki multifungsi rawan konflik antar pengguna. Diperlukan acuan juga pengelolaan yang lebih rinci, yang komprehensif untuk menjamin perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya yang dikandungnya. Dan kemudian aspek ekobiologi, spesies ikan endemik Danau Poso masih kurang dipelajari sehingga tidak dikenal dan dipahami. Akibatnya keberadaan sumber daya ikan endemik Danau Poso terabaikan dan tidak dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan terkait pemanfaatan potensi sumber daya danau ini. Banyak kendala apa saja yang dihadapi dalam pengembangan konservasi Danau Poso. Utamanya adalah biota yang ada di sana, tentang ikan, udang. Yang menarik di mikroalganya yaitu diatomnya. Ada keunikan dari Danau Poso, yaitu seperti ekspos orang luar. Spesies diatom dari Danau Poso yaitu beberapa spesiesnya itu samaan yang ditemukan di Danau Baigar. Jadi sudah saatnya kita sekarang ini melakukan kajian-kajian tersebut menggandeng pihak luar, tapi kita harus menjadi pas author, kita yang harus menjadi leader di negara kita sendiri. Karena di luar yang ada, di luar ikan, di luar udang, di luar anatom itu tadi masih banyak biota endemik di Poso. Jadi kita harus bergandeng karena kita tidak bisa melakukannya sesuatu sendiri. Potensi Poso seperti itu ada kemungkinan tidak seandainya itu dibuat zero keramba, karena banyak invasi ikan yang masuk ke sana. Apabila keramba ini semakin banyak, bisa dikembangkan juga ikan invasi. Ikan yang endemik dari kita di keramba boleh
di Karamba boleh juga untuk pendekatan invasi dengan catatan pelihara di sana. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.